sehat walafiat, atau apapun. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumil kiamah. Amin. Hadirin yang berbahagia, saya, Laila Kodriani, selaku Master of Ceremony yang akan memandu jalannya acara hari ini. Sebelum acara dimulai, perkenankan saya untuk membacakan susunan acara pagi hari ini. Yang pertama, pembukaan, sambutan, penyampaian materi, sesi tanya jawab, penyerahan e-sertifikat pembicara dan moderator, dokumentasi, dan yang terakhir penutup. Sebelum memasuki acara, alangkah baiknya kita membaca basmalah bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Pelaksana Bincang Fisika. Kepada Saudari Nuha Nafiah, kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada Laila atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Profesor Insinyur Jamrud Amiduddin, SSI, MSI, PhD, Ibu, selaku Ketua Jurusan Fisika FMIPA Unsud. Yang saya hormati Bapak Dr. Mirda Prisma Wijayanto, SPDS MSI selaku pembina Himafi FMIPA Unsud. Yang saya hormati kepada narasumber bincang fisika yaitu Bapak Seha SSI MSI selaku pembina komunitas geofisika, Bapak Dr. Abdullah Nur Aziz SSI MSI selaku pembina komunitas fisika teoritik, komputasi dan instrumentasi, Bapak Wihantoro SSI MSI selaku pembina komunitas medik, Bapak Profesor Dr. Engineering Mukhtar Effendi SSI M Engineering selaku pembina komunitas material. Yang saya hormati Galuh Jagat Mayang selaku Ketua Umum Himafi periode 2025, serta tak lupa teman-teman peserta yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul bersama pada kegiatan bincang fisika hari ini. Kegiatan ini sendiri bertujuan untuk memperkenalkan dan memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada teman-teman semua mengenai kelompok minat keahlian atau KMK yang ada di jurusan fisika. Pemilihan KMK ini menjadi salah satu tahapan penting dalam perjalanan akademik bagi para mahasiswa fisika yang nantinya berpengaruh pada topik penelitian, baik itu praktek kerja lapangan, tugas akhir, maupun arah karir ke depannya nanti. Melalui acara ini, diharapkan teman-teman dapat lebih mengenal tentang masing-masing kelompok minat keahlian atau KMK yang ada di jurusan fisika, sehingga teman-teman dapat menentukan pilihan dengan lebih yakin sesuai minat masing-masing. Kami selaku panitia juga menyampaikan permohonan maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyelenggaraan acara ini, baik dari segi teknis maupun non-teknis. Semoga kegiatan hari ini dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat nyata bagi kita semua. Akhir kata, selamat mengikuti sosialisasi. Mari kita simak dengan seksama dan jangan ragu untuk bertanya maupun berdiskusi. Semoga kegiatan ini menjadi awal yang baik dalam menapaki fase baru sebagai mahasiswa fisika. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan dari Ketua Pelaksana Bincang Fisika. Atas sambutan yang disampaikan kami ucapkan terima kasih. Sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh Ketua Umum Himafi Unsud periode 2025 kepada Saudari Galuh Jagat Mayang, kami persilahkan. Terima kasih banyak kepada MC atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Pertama-tama yang terhormat Bapak Profesor Insinyur Jamrud Aminuddin SSI MSI PhD IPU selaku Ketua Jurusan Fisika FMIPA Unsud. Yang saya hormati Bapak Dr. Mirda Prisma Wijayanto MSI selaku Pembina Himafi FMIPA Unsud. Yang saya hormati narasumber bincang fisika pada hari ini yaitu Bapak saya SSI MSI selaku Pembina Komunitas Geofisika. Kemudian serta teman-teman mahasiswa yang saat ini hadir yang saya hormati dan saya banggakan. Halo teman-teman semua, selamat datang di Bincang Fisika. Di sini kami akan kupas tuntas fisika bareng kita.
sebuah ruang santai dan informatif yang Himafi hadirkan khusus buat kalian. Hari ini kita akan bahas secara lengkap dan menyeluruh tentang peminatan fisika. Mulai dari cara memilih mata kuliah, arah riset, tugas akhir, hingga nanti komunitas yang mendukung di dalamnya. Harapannya, semoga mahasiswa dapat setelah ikut kegiatan ini bisa lebih mantap dan gak ragu lagi saat mengisi kartu rencana studi pada 4 Agustus nanti ya teman-teman. Selama mengikuti kegiatan sampai akhir, jangan lewatkan juga nanti sesi kelompok minat keahliannya akan berlangsung siang nanti di pukul 1, dan besok kita masih akan melanjutkan pembahasan kelompok minat keahlian lainnya. Jadi tetap stay tune dan manfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin. Semangat berdiskusi dan semoga ilmunya dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan dari Ketua Umum Himafi periode 2025. Atas sambutan yang disampaikan kami ucapkan terima kasih. Sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh Pembina Himafi Unsud periode 2025 kepada Bapak Dr. Mirda Prisma Wijayanto, SPD MSI. Kami persilahkan. Baik, selamat pagi. Suara saya terdengar ini ya? Ya. Terdengar. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat Bapak Profesor Jamrul Aminuddin selaku Ketua Jurusan Fisika, yang saya hormati seluruh narasumber pada kegiatan bincang fisika kali ini, kemudian yang saya banggakan seluruh mahasiswa fisika UNSUD. Ya, pertama-tama puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita semua dapat hadir di ruang virtual ini untuk melaksanakan kegiatan diskusi santai, lebih tepatnya bincang fisika. Ya, kemudian sholawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW, sehingga kita semua dalam keadaan yang baik hari ini. Nah, seperti yang kita ketahui bersama, salah satu komponen dalam akreditasi itu adalah keterlibatan mahasiswa dalam penelitian. Tapi kita ada dua masalah utama yang sering kita hadapi. Yang pertama adalah mahasiswa kadang masih bingung. Untuk mahasiswa anak semester 3 ya masih bingung. Kira-kira enaknya masuk KMK mana ya? Kira-kira nanti mau belajar apa? Itu yang pertama. Yang kedua, bagi mahasiswa yang mendekati tugas akhir, berarti ini untuk angkatan 2023 ya, itu nanti bingung lagi. Sudah masuk ke MK, tapi nanti masih bingung lagi. Nanti PKL-nya mengambil topik apa? Nanti skripsi atau tugas akhirnya mau mengerjakan apa? Itu berdampak pada kurangnya eh, kuantitas maupun kualitas mahasiswa atau keterlibatan mahasiswa di bidang penelitian. Nah, oleh karena itu, kegiatan Sigma ini ya dengan topik bincang fisika hadir sebagai solusi untuk mengatasi kedua permasalahan tersebut. Melalui kegiatan bincang fisika ini diharapkan mahasiswa untuk angkatan 2024 mendapatkan informasi nanti komunitas atau KMK Geofisika, FTKI, Medik, dan material itu nanti seperti apa, mata kuliahnya seperti apa, kemudian yang dipelajari apa saja. Kemudian untuk angkatan 2024 nanti mendapatkan informasi itu. Bapak Ibu dosen, payung penelitiannya atau topik penelitiannya seperti apa, sehingga nanti adik-adik mahasiswa diharapkan ada gambaran lebih awal. Ya, siapa tahu nanti anak-anak 2023 sudah mulai menyusun topik, bisa mulai skripsi lebih awal. Jadi diharapkan nanti kita bisa lulus maksimal 4 tahun semua. Nah, oke, jadi eh, semoga kegiatan ini dapat terus dilaksanakan di tahun-tahun berikutnya, ya, karena ini kegiatan yang sangat baik, sangat positif. Terus silahkan melaksanakan kegiatan, semoga kegiatannya lancar. Cukup sekian sambutan dari saya ya. Selamat siang semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak untuk dokumentasi berada di awal. Untuk teman-teman bisa on kamera ya.
Sudah difoto ini atau belum? Belum Bapak. Nanti saya Oh, ya Bapak. ya. Nggak nunggu Pak Kajur. Pak Kajur. Baik Bapak, saya hitung 1, 2, 3. Oke, mungkin sekali lagi ya Pak. 1, 2, 3. Sepertinya masih di mute itu. Iya Bapak, maaf. Terima kasih banyak Bapak. Demikian sambutan dari Pembina Himafi periode 2025. Atas sambutan yang disampaikan, kami ucapkan terima kasih. Untuk sambutan selanjutnya, yaitu dari Bapak Jamrut Aminuddin. Bapak Jamrut Aminuddin, tetapi tetapi Pak Jamrut sudah kami hubungin, tapi tidak ada balasan. Mungkin langsung aja aku lanjut. Sebelumnya, saya informasikan terlebih dahulu terkait penyampaian materi terdapat 2 hari, yaitu hari ini tanggal 26 Juli 2025, yaitu Komunitas Minat Keilmuan Geofisika dan KMK Fisika Teoritik, Komputasi, dan Instrumentasi. Dan esok hari tanggal 27 Juli 2025, yaitu KMK Medik dan KMK Material. Selanjutnya, memasuki bincang fisika yang akan dipandu oleh seorang moderator dari Komunitas Minat Keilmuan Geofisika, yaitu Saudari Regina Triwayan. Sepertinya kita sudah terhubung dengan Saudari Regina ya. Tanpa berlama-lama lagi, akan ada penyampaian materi oleh Bapak Seha, SSI, MSI yang akan dipandu oleh moderator kita, yaitu Saudari Regina Triwayan. Saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Saudari Laila Kodriani selaku MC kita pada pagi hari ini yang telah mempersilahkan saya untuk melanjutkan serangkaian acara Bincang Fisika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pertama-tama, izinkan saya untuk menyapa tamu undangan dan teman-teman peserta semuanya. Yang terhormat Bapak Prof. Insinyur Syamrut Aminuddin, SSI, MSI, PhD, IPU, selaku Ketua Jurusan Fisika FMIPA Unsur. Yang saya hormati Bapak Dr. Mirda Prisma Wijayanto, SF, SPD MSI, selaku Pembina Himafi FMIPA Unsur. Yang saya hormati narasumber bincang fisika, yaitu Bapak CH SSI MSI, selaku Pembina Komunitas Geofisika. Bapak Dr. Abdullah Nur Aziz, SSI MSI, selaku Pembina Komunitas Fisika Teoritik Komputasi dan Instrumentasi. Bapak Wihantoro, SSI MSI, selaku Pembina Komunitas Medik. Bapak Prof. Dr. Engineering Mohtar Effendi, SSIM Engineering, selaku Pembina Komunitas Material. Yang saya hormati Galuh Jagat Mayang selaku Ketua Umum Himafi periode 2025, serta tak lupa teman-teman peserta yang berbahagia. Bagaimana nih kabarnya teman-teman semua? Tetap semangat dong pastinya. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan bahagia selalu ya teman-teman. Perkenalkan, saya Regina Triwayan yang akan memandu sesi bincang fisika kelompok minat keilmuan geofisika kali ini. Sebelum memulai acara, perkenankan saya untuk menyapa pembicara kita pada kesempatan ini, yaitu Bapak Seha SSI MSI. Selamat pagi, bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik, Mbak. Ya, insya Allah, sehat.
Oke, Alhamdulillah baik ya Pak. Semoga kita senantiasa selalu diberikan kesehatan. Amin. Sebelumnya, amin. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih karena Bapak sudah berkenan untuk bergabung bersama kami dan membagikan ilmu di tengah-tengah kesibukan dan waktu libur Bapak. Baik Bapak, karena sepertinya teman-teman sudah nggak sabar untuk mendengarkan materi pada hari ini. Sebelum Bapak memaparkan materi, saya mohon izin untuk sesi tanya jawab berlangsung selama 30 menit. Kemudian kepada teman-teman yang hadir diharapkan dapat menyimak materi yang Bapak Seha sampaikan. Teman-teman juga bisa menyiapkan pertanyaan apabila pada saat penyampaian materi ada yang masih bingung dan nanti bisa ditanyakan pada saat sesi tanya jawab. Baiklah, mungkin langsung saja kita akan memasuki acara inti yaitu Bincang Fisika pada kelompok minat keilmuan geofisika. Kepada Bapak Seha, SSI MSI, kami persilahkan. Oke, terima kasih Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Mohon maaf Mbak moderator, ini yang presentasi, yang apa namanya, yang share screen biar saya sendiri aja ya Mbak. Oke, baik Ya, Bapak. Untuk ya, panitia bisa, ditutup ya, aja ya, biar nanti saya lebih fleksibel. Oke, baik Bapak. oke ya Mbak, Mas semuanya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kenikmatan dan juga kesempatan, kesehatan juga, Alhamdulillah. Sehingga pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama untuk mengikuti acara bincang fisika yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Prisma, merupakan kegiatan yang sangat baiknya. Bisa menjadi jembatan bagi para mahasiswa nanti di dalam memilih ya kira-kira kelompok minat studi, kelompok minat keahlian apa yang akan dipilih, dan nanti juga bisa menjembatani mahasiswa untuk menyelesaikan studi akhir ya. Studi akhir itu bisa mulai dari kerja praktek atau PKL ya, bisa juga sampai ke skripsi dan seterusnya. Nah, pada bagian awal ini kami alhamdulillah diberikan kepercayaan oleh panitia untuk menyampaikan salah satu KMK atau kelompok minat keahlian yang sudah ada di Fisika Unsud, yaitu kelompok keahlian geofisika atau kita sebut dengan fisika bumi. Nah, ini perlu kami sampaikan ya kepada para mahasiswa di Jawa Tengah ini ya, terutama di Undip, UNS, Unsud, kemudian UN Wali Songo dan beberapa perguruan tinggi yang lain, itu kita tidak menjumpai adanya program studi geofisika. Semuanya, termasuk Undip ya, walaupun itu dia merupakan perguruan tinggi yang sangat besar ya. Itu dan sudah punya banyak profesor dalam bidang fisika bumi atau geofisika. Tetapi program studi geofisika itu tidak ada. Ya, beda dengan beberapa perguruan tinggi lain ya, seperti di Sumatera itu Unila itu sudah punya teknik geofisika. Ya, di Brawijaya ya, itu di bawah MIPA malah ya, itu ada teknik geofisika ya. Bahkan di beberapa perguruan tinggi yang mungkin kita pandang kecil ya di Sulawesi sana itu dekat Gorontalo itu juga ada jurusan teknik geofisika. Terus di Bengkulu juga teknik geofisika juga banyak sekali ya. Ternyata eh, di beberapa perguruan tinggi lain tuh geofisika sudah menjelma menjadi sebuah prodi, entah itu prodi geofisika seperti di UGM atau prodi teknik geofisika di beberapa perguruan tinggi yang lain. Tetapi di Jawa Tengah ini masih belum ada sama sekali. Ya, jadi ini menjadi tantangan tersendiri. Kenapa bisa beda nanti ya? Karena memang kalau di, di hanya di KMK atau kelompok minat keahlian itu memang kita mengikuti kurikulumnya fisika. Ya, mengikuti kurikulumnya fisika sehingga nanti geofisika itu hanya peminatan. Sifatnya hanya peminatan dan berada pada mata kuliah pilihan di situ. Nah, itu yang perlu kita garis bawahi dan tentu saja nanti jumlah ya mata kuliah yang akan disampaikan di dalam KMK dengan di prodi geofisika itu jelas beda. Kalau KMK memang adalah mata kuliah peminatan sehingga ketika mata kuliah inti ya dari fisika itu sudah terlampaui semuanya, sudah diambil semuanya. Mata kuliah wajib ya, maka sisanya akan Anda ambil melalui mata kuliah pilihan.
Nah, di pilihan inilah KMK berperan. Ya, kelompok minat keahlian ini berperan. Mungkin kurang berapa SKS nanti bisa dilengkapi dengan di geofisika. Ya, memang tidak bisa selengkap prodi geofisika atau teknik geofisika seperti itu. Perlu saya sampaikan, jadi geofisika ini merupakan bagian dari fisika juga sebetulnya, yang mengkaji tentang bumi, ya menggunakan kaidah-kaidah fisika ya. Kita ketahui sendiri, misalnya metode geolistrik itu menggunakan sistem apa namanya rumus-rumus kelistrikan, ya tentang resistivitas ya dan lain-lain ya. Kemudian juga gravitasi kita bicara densitas, magnetik kita bicara susceptibilitas ya. Kemudian juga seismik kita bicara tentang cepat lambat gelombang penjalanan gelombang seismik di dalam bumi kita dan sebagainya. Nah, ini yang jelas kajian-kajian geofisika itu sebetulnya masih di dalam ranah fisika ya. Rumus-rumusnya juga rumus fisika. Nah, ini penting bagi kita ya, bahwasanya memang seperti itu. Dan itu tidak diajarkan atau tidak diperoleh oleh mahasiswa yang bukan geofisika seperti di geologi kan beda. Ya, mereka lebih mengkaji ke ilmu batuannya. Tetapi bicara tentang parameter fisika untuk mendetek sesuatu yang di dalam bumi tanpa harus mengebor, karena itu adalah geofisika. Ya, seperti itu. Jadi kita cukup mengkaji atau mempelajari atau mengukur ya besaran-besaran fisik saja di permukaan bumi dengan instrumen tentu saja ya, dengan alat. Sehingga dengan mengkaji parameter-parameter yang kita peroleh ya, nanti kita bisa menduga ya kira-kira di dalam itu ada apa. Ya tentu saja ini sifatnya dugaan ya, interpretasi. Sehingga ketika kita memutuskan bahwa di dalam ada sesuatu itu tentu saja memang dibutuhkan beberapa validasi. Atau kalau tidak ya minimal kita bisa mengkorelasi atau mengkomparasi dengan metode-metode lain. Seperti itu. Nah, di dalam bidang geofisika kita mengenal ada dua jenis ya. Ada dua bidang geofisika yang cukup besar. Yang pertama adalah bidang mitigasi bencana alam atau geologi. Di sini ilmu geofisika dipakai sebagai alat untuk ya apa namanya mitigasi ya. Jadi di sini digunakan sebagai alat untuk mitigasi bencana, tanah longsor, banjir, gempa bumi, letusan gunung api, tsunami dan sebagainya. Itu yang pertama ya. Jadi bidang fisika itu yang pertama ke mitigasi. Yang kedua, eksplorasi bahan tambang. Ya, termasuk di dalamnya adalah air tanah ya, sumber daya alam sebetulnya. Jadi yang pertama untuk mitigasi, yang kedua adalah untuk eksplorasi sumber daya alam termasuk bahan tambang ya, bisa dengan metode. Kalau awalan mungkin bisa dengan metode gravitasi, metode magnetik ya, kemudian diperdalam dengan seismik ya dan seterusnya ya. Nah, seperti itu. Kalau untuk air tanah kita sudah kenal dengan metode geolistrik ya. Geolistrik pun macam-macam kan ada yang 1D, ada 2D, ada IP, ada MT, ada SP dan sebagainya. Banyak sekali yang bisa kita terapkan untuk eksplorasi apa namanya sumber daya alam ataupun untuk mitigasi bencana bencana alam. Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian berdasarkan kurikulum ya sumber daya dosen, sumber daya manusia atau dosen laboratorium serta sarana prasarana yang lain ya eh, maupun hal-hal yang telah diuraikan ya di atas, maka mahasiswa dapat mengkhususkan nanti untuk minat-minat di dalam fisika bumi. Apa saja? Pertama, misalnya nanti bagi yang sudah masuk ke KMK Geofisika, bisa nanti misalnya tugas akhirnya mengambil eksplorasi mineral ya dengan metode-metode yang ada. Kemudian juga eksplorasi air tanah, ya boleh saja, tidak apa-apa. Kalau mineral di sini kan kemarin yang dilakukan oleh Mas Roy Anggara Tarigan ya, angkatan 19 itu mineral emas ya. Kemudian dilakukan oleh Mas Dana Cahya yang sekarang sudah menjadi PNS di Kementerian Perhubungan, itu juga mineral emas ya, di daerah Cihonje. Kemudian juga eksplorasi minyak dan gas bumi. Kalau ini memang kita belum, kecuali kalau kita apa namanya KP atau tugas air di Pertamina, boleh boleh saja, tidak ada masalah. Eksplorasi geotermal juga demikian. Kita bisa join dengan beberapa perusahaan yang memang bergerak dalam bidang eksplorasi atau penelitian tentang geotermal atau panas bumi. Kemudian ke gunung apian. Nah, ke gunung apian bisa kita dekati dengan menggunakan metode gravitasi satelit. Nah, ini sudah banyak ya. Seperti Gunung Slamet, Gunung Sindoro, Gunung Sumbing, kemudian gunung di dataran tinggi Dieng, itu sudah kita coba semua dan beberapa gunung-gunung lain yang ada di Jawa Barat.
Itu sudah kita dekati dengan menggunakan metode gravitasi citra satelit. Gempa bumi dan tektonik, nah ini kita bisa menggunakan kerjasama dengan BMKG. Dan alhamdulillah banyak mahasiswa fisika yang sudah mengambil peran ini ya, mengolah data seismologi ya, apa namanya, data-data seismik kegempaan itu sudah banyak diperoleh di BMKG dan alhamdulillah hasilnya cukup baik ya. Kemudian juga mitigasi bencana geologi. Ini mungkin sudah pernah dilakukan oleh, biasanya yang dulu yang pernah melakukan Pak Gito ya, Busaroh itu geolistrik bisa terutama yang dua dimensi ya, digunakan untuk mengidentifikasi apa namanya ini, lapisan atau bidang gelincir ya, bidang gelincir tanah longsor misalnya seperti itu. Atau mungkin kalau ada tanah atau batuan yang sekiranya itu labil ya dan potensi longsornya tinggi, itu bisa kita teliti ya dengan menggunakan alat geolistrik ya, terutama yang dua dimensi, bisa Wener, bisa dipol dan seterusnya. Oke, para mahasiswa sekalian, nah geofisika sendiri di Indonesia, nah ilmu itu hampir dipelajari di semua perguruan tinggi yang ada MIPA-nya ya. Biasanya geofisika itu munculnya di Fakultas MIPA ya. Walaupun beberapa program studi yang sekarang ini ya mungkin berkaitan dengan nomenklatur ya. Usulan geofisika itu kadang-kadang apa nomenklatur yang berlaku ya di Indonesia. Saya kurang paham ya masalah aturan, masalah regulasi saya kurang begitu paham. Tapi izin yang keluar itu teknik ya, teknik geofisika. Tapi sebetulnya ya kadang-kadang yang mengusulkan dosen fisika, dosen apa, dosen MIPA. Ya, tapi apa izinnya yang keluar adalah teknik geofisika. Sehingga ada beberapa perguruan tinggi dengan regulasinya masing-masing itu meletakkan teknik geofisika di fakultas teknik. Tapi ada juga yang tidak, tetap diletakkan di fakultas MIPA sesuai dengan lahirnya di mana gitu ya. Seperti di UB itu di MIPA, tapi kalau di Unila itu diletakkan di fakultas teknik. Jangankan teknik geofisika, teknik pertanian saja diletakkan di fakultas teknik kalau di Unila. Seperti itu, ini yang saya ketahui. Nah, bidang kajian geofisika sebetulnya cukup erat ya dengan geologi, juga erat ya. Mungkin dengan pemetaan atau geodesi, geografi itu juga cukup erat juga. Dan kalau diperluas kayak kajian geofisika itu kadang-kadang juga sampai ke meteorologi. Seperti di BMKG kan ada ya kajian meteorologi, itu iklim, cuaca itu juga kadang-kadang dimasukkan di dalam kajian geofisika. Sehingga beberapa mahasiswa yang kerja praktek ya dalam bidang meteorologi itu ya tidak ada masalah menurut saya ya, tidak ada masalah dan boleh-boleh saja ya. Bisa juga berkaitan dengan geofisika bumi padat ya, itu memang berkaitan dengan apa, survei geolistrik ya, survei magnetik, survei gravitasi itu kan di bumi ya. Ada juga yang diperluas sampai ke oceanografi, ke laut ya. Jadi boleh-boleh saja, tidak ada masalah. Karena juga geofisika juga ada yang dikembangkan sampai ke survei di atas laut, misalnya marine magnetik ya. Jadi magnetik yang survei magnetik yang dilakukan di atas perairan ya. Cuma di sini memang agak sedikit ekstra hati-hati gitu ya. Karena kadang-kadang juga alat-alat seperti itu berbeda dengan ketika kita ukur di bumi ya, di bumi padat ya, itu lebih mudah ya, lebih mudah di dalam memetakan perbedaan nilai suseptibilitas. Tapi kalau untuk di air ini kadang-kadang juga mengalami sedikit kendala ya, seperti itu. Kemudian berikutnya di sini ada beberapa metode yang berkembang di geofisika. Ini sebetulnya sudah lama ya. Ada seismik, ada gravitasi, ada magnetik, ada resistivitas, ada IP, induksi polarisasi, ada SP, potensial diri, ada EM, elektromagnetik, dan ada radar. Mohon maaf salah tulis mungkin ya, georadar ya, dan sebagainya. Parameter yang diukur pun beda-beda. Ya, untuk seismik lebih lengkap ya, ada waktu, ada amplitudo, ada frekuensi ya. Kemudian untuk gravitasi sebetulnya adalah perbedaan densitas. Magnetik itu perbedaan suseptibilitas. Kalau resistivitas ya resistivitasnya itu. Ya, kemudian kalau potensial apa IP atau induksi polarisasi itu adalah tegangan polarisasi dan sebagainya. Nah, silakan nanti Anda banyak membaca artikel ya yang ada di beberapa jurnal, hasil-hasil penelitian yang terkait dengan metode-metode yang dilakukan ini. Ini banyak sekali. Anda bisa browsing dari Google atau browsing dari mana saja yang kira-kira itu menyediakan banyak artikel. Dan saya kira sih di Google sudah banyak sekali. Karena sekarang Google kan juga mensitasi artikel ya, namanya Google Scholar. Itu Anda bisa mengakses di situ dengan banyak sekali. Ya,
Mau cari yang berbahasa Indonesia juga ada, saya kira masih cukup banyak. Sedangkan yang bahasa Inggris yang tentu saja yang apa namanya jurnal-jurnal yang bereputasi, yaitu saya kira juga bisa kita akses sepanjang dia open access ya. Tapi kalau tidak open access ya berbayar, masalahnya itu. Tapi nggak apa-apa, karena yang open access saya kira juga masih banyak ya. Saya terus terang melakukan penelitian ini juga selalu mencari referensi. Nah, referensi yang saya cari selalu yang gratisan ya. Saya nggak pernah yang berbayar itu nggak pernah. Kalau bayar ya oke, saya cari yang lain lagi. Karena begitu saya cari lagi, oh, ternyata ada yang topiknya sama ya, kira-kira ya bahasanya sama, yang satu bayar, yang satu gratis ya. Saya ambil yang saya download yang gratisan. Banyak sekali. Jadi saya mengumpulkan setiap menarik saya download. Setiap menarik saya download, kemudian saya mengumpulkan jadi banyak. Makanya kalau ada mahasiswa yang kira-kira skripsi apa gitu ya, membutuhkan referensi, itu saya kirimi. Ya, apa artikel-artikel itu saya kumpulkan jadi satu, saya komres gitu ya, terus saya kirimkan ke WA saja atau ke email. Ya, kira-kira seperti itu. Kemudian untuk KMK Geofisika Bumi di Geofisika atau Fisika Bumi di Unsud ini adalah merupakan salah satu KMK yang ada di Fisika Unsud, dan ini merupakan ilmu yang mempelajari tentang aspek-aspek fisik dan dinamika bumi. Ya, yang umumnya nanti akan kita tidak lanjuti dengan pengukuran, pemrosesan data terhadap gejala-gejala tersebut ya. Nah, di dalam KMK Fisika Bumi itu telah dikembangkan teknologi untuk eksplorasi sumber daya alam, lingkungan alam, dan mitigasi juga. Tadi sudah saya sampaikan, ada mitigasi dan eksplorasi. Dan KMK Fisika Bumi Unsud ini secara konsisten telah menghasilkan lulusan sarjana fisika yang memiliki kompetensi di bidang eksplorasi sumber daya alam. Namun tentu saja ya, namun tentu saja ada kekurangannya. Kita tidak apa namanya, tidak apa namanya istilahnya tidak memungkiri adanya kekurangan itu. Kenapa? Karena memang kita masih kekurangan sumber daya alat. Tetapi ini perlu kita tegaskan bahwa kekurangan sumber daya alat ini tidak dialami oleh Unsud saja. Hampir semua program studi fisika di Jawa Tengah ini juga mengalami hal yang sama. Nah, bagaimana solusinya? Solusinya kita join. Bisa join riset ya dengan UNS, dengan UNES, dengan BMKG ya, atau dengan siapa saja yang kira-kira sana bisa menyediakan alat dan sini bisa apa gitu ya. Karena kemarin saya juga sempat join dengan Prof. Supriyadi ya dari UNES. Kita menyediakan alat geomagnetik, saya menyediakan alat mikrotremor bareng. Ya, kita dapat data mikrotremor, dia dapat data magnetik. Nah, seperti itu. Dan bareng-bareng bisa, alhamdulillah, di Banjarnegara. Waktu itu yang mengoperasikan alat dari Unsud adalah Mas Dana Cahya sama Mas Fikri Ramdhani, angkatan 2020 yang sekarang masih mau wisuda ini ya, masih sedang proses sembahas dan sidang. Nah itu. Jadi kita bisa seperti itulah, bisa join. Jadi tidak harus memiliki alat sendiri. Ya, jadi kita seperti itu. Kemudian CPL-nya apa? Capaian pembelajaran lulusan untuk KMK Geofisika di sini sudah ada ya. Jadi minimal mahasiswa nanti mampu menguasai pengetahuan dasar fisika bumi, terutama metode-metode survei geofisika secara komprehensif dan seterusnya. Ini bisa Anda baca sendiri. Yang jelas ini tidak lepas dari visi dan misi Unsud. Apa itu? Yaitu yang relevan dengan pengembangan sumber daya pedesaan dan kearifan lokal. Nah, ini yang ciri khas Unsud itu ada pengembangan sumber daya pedesaan dan kearifan lokal. Kita tidak lepas dari itu. Kemudian yang kedua adalah mampu merancang, melaksanakan survei geofisika dengan berbagai metode secara profesional dan bertanggung jawab, meliputi proses akuisisi data, pengolahan data hingga interpretasi. Nah ini Mas, Mbak ya. Jadi nanti Anda harus siap ketika sudah lulus nanti bisa digunakan oleh pengguna ya, entah itu perusahaan, entah itu apa saja yang kira-kira bisa mengarah ke sana. Jadi disuruh survei geolistrik misalnya ya, untuk cari air tanah ya bisa, survei magnetik bisa, survei gravitasi bisa misalnya gitu ya. Dan seluruh survei yang lainnya. Tentu saja memang kita masih terbatas, maka silakan banyak-banyak belajar. Seperti itu. Kemudian berikutnya adalah, ini adalah beberapa mata kuliah pilihan yang ada di KMK Geofisika. Mulai dari pengantar geofisika, ini adalah kurikulum terbaru tahun angkatan kurikulum 2021. Boleh ada pengantar geofisika, geologi dasar, seismologi, geoelektrisitas, gravitasi dan geomagnet, seismik eksplorasi, fisika batuan, geodinamika, eksplorasi geotermal, metode analisis geofisika, workshop geofisika, dan kapsel geofisika. Seluruh mata kuliah ini mungkin tidak perlu diambil ya, mungkin ya, karena Anda jurusan fisika sebetulnya, Anda program studi fisika, yang kemudian
untuk mencapai sampai 144 ya 144 SKS itu hanya dibutuhkan beberapa mata kuliah tambahan. Mungkin tidak semuanya diambil ya. Tetapi mungkin mayoritas ya diambil gitu ya, mayoritas diambil tapi tidak semuanya. Apalagi kalau ada MBKM. MBKM malah Anda tidak mengambil mata kuliah ini karena dianggap sudah mewakili ilmu yang diperoleh di saat ada MBKM. Ya, cuma itu apakah mendalam atau tidak MBKM-nya saya kurang paham ya. Karena yang tahu ya yang melaksanakan MBKM sendiri. Ya, tadi ada mahasiswa saya tawari untuk masuk kuliah workshop geofisika, tapi ternyata dia sudah ikut MBKM padahal misalnya TA-nya berkaitan dengan metode gravitasi magnetik kan itu di workshop nanti akan dipraktekkan itu. Tapi kalau sudah ikut MBKM ya tidak apa-apa sih ya asalkan nanti di dalam pengolahan data tetap bisa ya. Ya sering aja diskusi dan konsultasi karena sebetulnya itu bisa kita lakukan melalui diskusi dan konsultasi. Kemudian berikutnya ini adalah contoh roadmap penelitian, tapi ini roadmap saya sebetulnya karena untuk KMK Geofisika itu belum punya roadmap secara spesifik ya, karena ketuanya itu kan Bu Zoroh ya, saya nggak tahu juga roadmapnya seperti apa. Ini contoh roadmap saja. Ini saya melakukan roadmap penelitian itu tentang masalah cekungan air tanah. Ya. Jadi di Purwokerto, Purbalingga itu ada salah satu cekungan air tanah yang sangat besar. Membentang dari kota Purwokerto sampai perbatasan Purbalingga dan Banjarnegara. Sejak tahun 2020 sebetulnya, bukan 2021 malah. Sejak tahun 2020 saya sudah melakukan penelitian geolistrik ya sekitar CAT ini cuma di pinggiran waktu itu di sekitar daerah Sumagede, kemudian di Sumagede sama di Kalibagor ya. Itu ada 3 tempat, ada sekitar 21 titik geolistrik itu saya lakukan survei saat itu ya sama mahasiswa angkatan 2016 atau 17 agak lupa ya. Alhamdulillah selesai ya. Kemudian salah satu hasilnya masuk ke jurnal internasional saat itu terindeks Q2 saat itu ya di ITB. Kemudian tahun 2021 sekarang pas pandemi saat itu saya tidak lagi melakukan survei di lapangan. Akhirnya saya menggunakan survei metode gravitasi citra satelit. Ya, tahun 2021 sampai 22 itu saya juga melakukan survei pemetaan air tanah ini cekungan air tanah Purbalingga tapi dengan pendekatan gravitasi. Kemudian saya perdalam lagi tahun 2023 itu juga dengan gravitasi cuma gravitasinya agak beda. Yang pertama pakai data topek yang masih resolusinya masih kurang bagus. Kemudian saya tahun 2023 saya lakukan pemodelan 3 dimensi. Kalau awalnya hanya 2 dimensi. Itu dengan data dengan resolusi yang cukup tinggi itu GGM+. Nah, saya perdalam lagi tahun 2024 yaitu menggunakan data geolistrik lagi. Tapi saat tahun 2022 saya juga menggunakan geolistrik juga. Total ada sekitar, kalau yang tahun 2020 ada 21 titik, tahun 2022 itu ada sekitar 16 titik, ya. Tahun 2024 itu ada sekitar 35 titik, kurang lebih. Jadi total sekarang saya ada data geolistrik itu ya 50-an titik lah kalau kita jumlahkan itu ya. Dan ini masih berlanjut. Ya, tahun 2025 ini saya masih memetakan beberapa titik-titik geolistrik yang daerah-daerah yang belum terpetakan. Jadi total target saya itu rencana totalnya sekitar total 60 sampai 70 titik geolistrik. Rencana saya ya, sehingga semua wilayah itu nanti terpetakan. Ya, ketika kita butuh data litologi di daerah yang membentang dari Purwokerto sampai Banjarnegara itu kita punya. Nah, itu yang target saya seperti itu. Alhamdulillah diberikan kelancaran itu ya. Dan ini besok pagi ini ya, bukan besok pagi, Ahad, itu ada 2 mahasiswa yang akan saya berangkatkan untuk survei geolistrik di sekitar mana itu Sukaraja ya. Yang satu lagi saya lupa namanya, nanti kita akan cek ke sana. Ya, dan seterusnya nanti juga ada mahasiswi juga. Ini mahasiswa kalau besok. Oke ya, seperti itu. Kemudian untuk skup penelitian bidang fisika bumi, sekali lagi ini bisa bermanfaat untuk skripsi Anda ya, bisa di bidang fisika bumi dan lingkungan. Ya, ini diarahkan pada daerah pesisir ya. Itu juga bisa ya, daerah pesisir. Saya sudah pernah melakukan ketika dulu melakukan investigasi pasir besi. Ya, kemudian penelitian tentang atmosfer, mitigasi bencana, penginderaan suhu juga boleh. Nanti bisa kolaborasi dengan Pak Jamrud.
Kemudian penelitian geofisika untuk eksplorasi air tanah juga sudah sering dilakukan menggunakan metode geolistrik. Ya sampai ke potensi, lokasi, karakteristik aquifer, ya itu semuanya sudah kita kaji. Kemudian penelitian dengan metode magnetik untuk eksplorasi pasir besi dan emas di wilayah kabupaten ini juga sudah kita lakukan. Ya. Metode ini mengukur variasi medan magnetik di bawah permukaan akibat perbedaan sifat magnetik batuan dan mineral. Ini sudah kita lakukan di Widara Payung, kemudian Binangun, dan juga Cihunje. Cihunje, Panikaban, sama Dharma Keradenan. Itu untuk mineral besi dan mineral emas. Ya. Kemudian untuk metode gravitasi satelit kita sudah lakukan ya, baik untuk ke Gunung Apian maupun untuk cekungan air tanah ya. Itu kita sudah lakukan. Kemudian untuk seismologi kegempaan mungkin sudah dilakukan oleh dosen-dosen lainnya, karena saya jarang melakukan yang ini. Bu Saro atau mungkin Pak Gito atau mungkin Bu Ika itu sudah melakukan data-data pengolahan seismologi kegempaan. Ya. Kalau saya hanya di geolistrik, ya, geomagnet, dan gravitasi di satelit, itu yang sering saya lakukan. Kemudian berikutnya juga beberapa judul proyek ya. Ini proyek-proyek yang pernah saya peroleh. Kemudian saya setiap proyek ini selalu saya merekrut mahasiswa. Ada yang cuma satu, ada yang dua, tergantung nanti ya kesediaan judul. Ada yang sampai 7, bahkan ada yang sampai 10 juga ada. Ya ini tidak saya bacakan, Anda bisa baca sendiri ya. Ini saya tidak kasih tahu, tapi ini sudah cukup lama ya. Mulai dari penerapan metode electrical resistive tomografi, kemudian penerapan teknik vertical sounding, dan seterusnya. Ke bawah terus, ini adalah merupakan beberapa judul tugas akhir yang sudah, bukan judul akhir, judul proyek penelitian dosen yang sudah saya lakukan. Ini dari sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 judul. Ditambah ini ada 7 judul. Ya, 7 judul di sini juga cukup banyak. Kemudian juga ditambah lagi ini ada sekitar 7 judul juga. Ya, dan ini mohon maaf saya tidak menuliskan semuanya ya, karena kalau saya tuliskan semuanya ya nggak cukup ya, karena kan saya sudah tua ya, sudah cukup lama jadi dosen, jadi seperti ini sudah kami lakukan sejak lama. Nah ini adalah beberapa contoh apa ini? Ini adalah beberapa contoh dokumentasi. Ini adalah survei geolistrik di Dasarayu. Ini mohon maaf ini foto sangat lama banget ya. Anda mungkin masih kecil atau belum lahir ya. Sekitar tahun 2020, 2010, 2011 ini. Ya. Kemudian ini ada survei emas ini. Survei potensi emas di Cihunje Panikaban. Nah, ini adalah contoh contoh batuan yang mengandung emas. Ini saya pegang langsung, ini tangan saya ini. Ya, saya pegang langsung, saya masuk ke area pertambangan emas dan diizinkan oleh yang punya tambang. Kemudian saya foto ya, beberapa foto. Ini ada kelap-kelip kecil itu betul-betul emas itu. Kata mereka seperti itu, karena sehari mereka bisa dapat emas itu seujung kuku kelingking. Emas murni ya, seujung kuku kelingking, seperti itu. Kemudian di sini contoh yang berikutnya ini Kalilogawa. Ini waktu itu ada isu penemuan emas oleh masyarakat di Kalilogawa. Tapi ya, kita untuk menepis isu kita lakukan pendekatan secara ilmiah dengan survei magnetik. Ya hasilnya nggak ada apa-apa gitu ya. Nah kira-kira seperti itu. Kalau yang ini adalah cekungan Bentarsari. Kita berada di cekungan Bentarsari itu cekungan batu bara yang ada di Brebes. Ya itu kita melakukan survei di sana. Ini mahasiswa yang bantu saya. Dan yang ini adalah di Cipari, Cilacap. Itu adalah survei magnetik rembesan minyak ya, karena di sana ada minyak. Ada rembesan minyak, cuma sosroknya tidak jelas. Ya, beberapa perusahaan yang pernah ngebor di situ nggak menemukan apa-apa. Akhirnya saya mendapatkan bocoran dari Mas Wahyu Hidayat ya, yang Dokter Wahyu Hidayat itu dulu anak buah saya. Dulu pembimbingnya saya waktu skripsi, yaitu beliau sekarang jadi kajur atau kaprodi Teknik Geofisika UPN. Ya. Nah, beliau itu pernah dipercaya oleh Pertamina untuk melakukan pemetaan se-Jawa Tengah. Dan hasilnya memang tidak ada sosrok di sini, tapi ada rembesannya. Nah, tugasnya sekarang dia mencari sosrok atau batuan sumbernya itu ada di mana. Nah, dia masih mengira-ngira batuannya itu ada di sekitar daerah Bobotsari sana. Bobotsari itu Purbalingga. Jadi jauh-jauh banget itu. Dari Bobotsari sampai ke Cipari. Cipari kan Cilacap. Ya, cukup jauh. Ya, ini memang kondisi geologi bawah permukaannya sangat sangat rumit ya, sangat kompleks seperti itu.
Nah, kemudian untuk kerja praktek, Mas, Mbak ya, kerja praktek juga merupakan bagian yang tidak terlepaskan dari KMK. Harapan saya silakan kalau Anda memang KMK-nya geofisika ya kerja prakteknya di bidang geofisika. Walaupun itu nggak wajib memang. Artinya kalau Anda KMK geofisika terus kerja prakteknya di apa di material juga boleh-boleh saja sebetulnya namanya aja judulnya jurusan fisika ya bukan jurusan geofisika. Tapi harapan kami kalau memang KMK-nya geofisika ya kerja prakteknya di geofisika. Ya kira-kira bidangnya itu. Nah, kerja praktek itu hanya satu SKS ya dilakukan 1 bulan pada semester break kurang lebih seperti itu. Anda bisa masuk ke lembaga, instansi atau bahkan di lab sendiri juga boleh nggak apa-apa. Ya, tujuannya jelas di sini adalah mengetahui lebih jauh tentang perusahaan. Sistem kerja dalam perusahaan mempelajari pengembangan pengetahuan praktis, mempelajari penerapan dan relevansinya dengan bahan kuliah dan praktek, serta mendapatkan feedback atau umpan balik ya perkembangan sains dan teknologi untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan para mahasiswa. Nah, nanti beberapa perusahaan yang bisa Anda atau instansi yang bisa Anda ikuti ada Pertamina, ada Geoservice, ada PT Supreme Energy, PLN juga boleh, Pusat Sumber Daya Mineral Batu Bara dan Panas Bumi boleh, Saka Energi Indonesia BMKG, BPPTKG Jogja, yaitu adalah kegunung apian ya, Elnusa, Elnusa Indonesia Power boleh, lain Lembaga Elektronika Nasional juga boleh, Lemigas boleh, BRIN boleh, dan berbagai perusahaan swasta. Tapi harapan kami adalah nanti apa objek atau yang dikerjakan maksud saya itu adalah yang berkaitan dengan geofisika. Misalnya berkaitan dengan instrumen geofisika. Ya, kira-kira seperti itulah ya. Berkaitan dengan kelistrikan ya mungkin bisa dikaitkan dengan dihubungkan dengan yang geofisika. Mungkin bikin ground atau apa kan berkaitan dengan bumi gitu ya. Nah, bolehkah apa? Ya, berkaitan dengan geofisika. Di BRIN saya kira juga banyak sekali yang sudah berkaitan dengan geofisika. Lemigas apalagi. Ya, karena ini memang lembaga yang berkaitan dengan minyak dan gas seperti itu. Kemudian untuk skripsi tugas akhir di sini ada beberapa ya yang perlu dipahami oleh mahasiswa ya. Untuk topik-topik skripsi bisa ke geofisika eksplorasi seperti magnetik, graviti, geolistrik, resistivitas. Ini sudah sering saya terapkan di mahasiswa. Air tanah kan juga eksplorasi sebetulnya. Geofisika reservoir bisa magnetik, graviti, geolistrik, resistivitas, seismik ya. Misalnya panas bumi itu juga bisa. Atau metode yang lain ya, silakan. Geotermal juga bisa kita dekati dengan gravitasi satelit ya, magnetik, geolistrik, magnetotelurik, seismik dan lain-lain ya. Mitigasi bencana monggo, misalnya apa namanya tanah longsor, gerakan tanah ya, bidang gelincir ya. Ini bahkan bisa kita dekati dengan metode yang lain juga. Misalnya dengan instrumen ya, bikin alat-alat apa deteksi mitigasi bencana. Anda bisa join dengan proyeknya Pak Hartono. Biasanya kan begitu dia, ya, bikin alat-alat untuk deteksi mitigasi bencana, ya seperti itu. Geofisika lingkungan bisa juga, lingkungannya banyak sekali itu, ya, yang nanti bisa kita terapkan untuk misalnya apa ya pencemaran ya rembesan pabrik membuang limbah sembarangan. Kemudian rembesannya akan kita cek ya dengan geolistrik bisa. Misalnya saja ada rembesan air lindi dari TPA, itu bisa juga ya dengan alat geolistrik. Kemudian instrumentasi itu sudah saya singgung, kemudian juga ada pemodelan numerik. Numerik Anda bisa diskusi dengan yang lain ya, dengan Pak Jamrut, itu kan ahli itu ya, numerik. Yang nanti bisa diarahkan ke geofisika atau geoteknik. Geoteknik ya misalnya itu ya banyak sekali yang berkaitan dengan apa namanya, misalnya dalam pembangunan sebuah gedung berkaitan dengan tata kota kan kadang-kadang dibutuhkan struktur geologi bawah permukaan. Nah, itu kita bisa ikut ke sana atau pemetaan secara umum ya, pemetaan bencana, pemetaan air tanah, pemetaan sumber daya alam. Nah, itu bisa ya, bisa menggunakan apa namanya metode geofisika. Nah, pembimbing di dalam skripsi di bidang geofisika harapan kami itu pembimbing utama kalau Anda ikut proyek ya dosen pemilik proyek adalah pembimbing utama, sedangkan dosen anggotanya nanti bisa menjadi pembimbing kedua. Tapi kalau Anda di institusi, maka pembimbing pertamanya ya dosen geofisika, fisika bumi, terserah Anda milih yang mana, ya sesuai dengan bidang keahlian mereka. Tapi kalau yang pembimbing keduanya, harapannya dari luar. Bisa dari BRIN, dari BMKG, atau dari mitra institusi yang lain. Kira-kira seperti itu. Itu ya yang perlu disampaikan. Kemudian di sini
luaran dari pembelajaran apa namanya ini, luaran dari pembelajaran tentang geofisika ini, ya pembelajaran eh, pembelajaran course learning outcome dan capaian pembelajaran mata kuliah ini ada tiga ini perlu diperhatikan ya. Sebetulnya tidak beda jauh dengan CPL ya. CPL itu kan capaian pembelajaran lulusan. Kita break nanti menjadi capaian pembelajaran mata kuliah seperti ini. Ya, silakan nanti diperhatikan. Dan kemudian lulusan geofisika harapan kita nanti bisa bekerja di berbagai tempat, baik di lembaga pemerintah. Ya. Ada beberapa alumni kita yang sudah kerja di SDM, PNS ya, PNS ini di SDM ada yang di Jawa Barat, ada yang di Tegal sini saya agak lupa ya, dan di beberapa tempat yang lain yang tidak terdeteksi. Yang di jurusan sangat banyak sekali, sangat banyak. Beberapa sudah menjadi doktor ya, ya di mana itu di ITERA atau di mana banyak sekali, cukup banyak. Ada di perusahaan swasta juga banyak ya, di perusahaan-perusahaan swasta. Yang saya tahu itu salah satu bimbingan saya dulu ada yang masuk di perusahaan yang rekanannya Pertamina. Namanya dulu sih PT Giarindo ya, kalau nggak salah. Itu adalah perusahaan yang berkaitan dengan pemasangan pipa-pipa gas ya di Pertamina. Tapi itu perusahaan swasta. BUMN juga bisa, lembaga penelitian juga bisa, industri ya. Wirausaha juga boleh saja. Seperti Mas Sohib itu yang punya perusahaan, aduh lupa namanya saya. Mas Reza ya Mas Sohib itu kan juga masing-masing punya perusahaan surveyor geolistrik ya. Kemudian juga AMDAL lingkungan ya, kemudian juga geoteknik. Beliau itu bergerak di situ. Bahkan sekarang alatnya sudah dilengkapi dengan drone, geolistrik itu sudah punya alat sendiri. Ya, step by step akhirnya alhamdulillah dia bisa bikin perusahaan sendiri. Dan itu cepat, alhamdulillah cepat kaya mereka itu berdua itu. Gitu ya. Kemudian serta bidang pekerjaan lain yang berkaitan dengan rekayasa teknologi software pengolahan data, monggo silakan ya. Silakan dilakukan. Nah, ini adalah contoh kegiatan akuisisi data geolistrik yang pernah saya lakukan di lapangan. Belum lama ini ya, termasuk ada yang sudah lama juga. Tapi yang paling kanan itu belum lama, karena itu yang paling kanan itu Mbak-mbak angkatan 2020 semua itu. Yang sebagian baru saja lulus kemarin, sebagian ada yang belum. Seperti itu. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Mungkin sudah 30 menit ya saya menyampaikan paparan ini. Silakan barangkali ada pertanyaan nanti disampaikan lewat moderator. Dan waktu saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak CHSSI MSI atas penyampaian materi yang sangat bermanfaat ini. Sekarang kita akan memasuki sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan, silakan bisa menggunakan fitur raise hand dan sebutkan nama sebelum bertanya. Namun, apabila terkendala, teman-teman bisa bertanya melalui kolom chat dengan format nama underscore pertanyaan. Bagi teman-teman yang mungkin masih malu-malu nih, barangkali tadi masih ada yang bingung terkait materi atau bahkan belum paham dengan salah satu materi yang tadi disampaikan, bisa banget langsung tanya. Mumpung masih ada kesempatan bisa mendapatkan jawaban dari pembicara hebat kita ini. Oke, ini ada pertanyaan dari Rafka. Rafsa. Kak, permisi ingin bertanya perbedaan dari jurusan geofisika atau geomatika itu apa ya, Kak? Baik untuk Bapak Seha, apakah satu pertanyaan langsung dijawab atau menampung dulu? Oke, langsung saja Pak Mbak. Oke, Oke. baik Bapak, Oke. dipersilahkan. Ya. Jadi gini Mas ya, untuk
Mbak atau Mas yang bertanya, kalau geomatika dengan geofisika ini beda ya. Jadi kalau geofisika adalah memang bagian dari fisika, ya, bagian dari fisika yang mengkaji tentang kebumian sebetulnya. Walaupun sekarang sudah berkembang lebih luas ya sampai ke meteorologi juga sampai ke oceanografi. Nah, tapi berdasarkan prinsip-prinsip dasar fisika ya. Termasuk dimulai dari proses akuisisi data ya, pengolahan sampai ke interpretasi. Tapi kalau geomatika ini sebetulnya adalah sebuah bidang ilmu ya yang menggabungkan antara ilmu geodesi. Ilmu geodesi itu adalah ilmu tentang pengukuran dan representasi bumi sebetulnya, tapi lebih bersifat pemetaan. Jadi geodesi itu pemetaan, tapi pemetaan bumi memang. Dan ilmu informatika, yaitu ilmu tentang pemrosesan data-data informasi, pemrosesan informasi. Jadi artinya geomatika itu sebetulnya gabungan, lahir dari gabungan antara geodesi dengan informatika. Maka disingkat menjadi geomatika. Ya. Jadi di geodesi dia mengkaji tentang ilmu pemetaan, ya, representasi dari bumi. Sedangkan informatika itu adalah mengkaji tentang pemrosesan informasi. Ya. Untuk apa? Untuk menghasilkan informasi geospasial yang akurat. Ya. Jadi data spasial ini dapat dari berbagai sumber ya, termasuk diantaranya adalah pengukuran terestrial ya, kemudian pengukuran di laut ya, di udara, dari satelit ya, yang kemudian diolah dengan teknologi informasi untuk menghasilkan produk seperti peta digital. Nah, kira-kira seperti itu ya bedanya. Jadi untuk geomatika tidak ada kaitan dengan geofisika secara ilmu loh ya. Cuma nanti geomatika bisa memanfaatkan data geofisika. Data geofisika nanti dibawa ke geomatika, misalnya data apa namanya? Data gravitasi bisa aja dibawa ke geomatika untuk diolah dan ditampilkan dalam bentuk data itu data digital seperti itu. Jadi nggak apa-apa. Tapi yang jelas bedanya beda. Kalau geofisika itu lebih lengkap karena yang proses akuisisi data itu orang geofisika. Awal ya untuk proses akuisisi data sampai pengolahan itu geofisika semua. Tapi sudah begitu jadi data jadi, tapi belum sampai ke peta. Data jadi ya. Kalau server tangkap itu kan bukan peta jadi, itu masih peta-peta untuk anulah ya, untuk internal ya. Tapi kalau sudah dari data jadi kemudian diserahkan ke geomatika nanti akan diolah lagi oleh mereka sehingga menjadi data peta digital. Nah, dari data geofisika ke data peta digital itu ranahnya geomatika. Kurang lebih seperti itu Mas jawaban saya Mas. Kalau ada kekurangannya mohon maaf gitu ya. Baik, Bapak. Untuk Rafsta, apakah ada feedback? Oke, sepertinya sudah terjawab. Ada pertanyaan lagi, Bapak, dari Naila. Bapak, apakah nanti saat tugas akhir Bapak, apakah nanti saat tugas akhir survei alat-alatnya disediakan jurusan? Oke, saya jawab langsung ya. Tergantung topik tugas akhirnya, Mbak. Kalau tugas akhir di geolistrik ada alat ya kurang lebih 3 unit geolistrik yang lama sama ada alat geolistrik yang baru itu yang katanya sih saya belum pernah cek ya bisa digunakan untuk IP ya induksi polarisasi. Tapi lebih detailnya bisa tanya ke Pak Hartono. Kemudian itu alatnya bisa dipakai ya bisa dipakai. IP itu bisa untuk cek accessibility, tidak hanya resistivity ya. Kalau resistivity kan geolistriknya, untuk accessibility-nya bisa menggunakan IP. Itu nanti bisa mendetek keberadaan mineral-mineral logamnya. Kemudian kalau Anda mengambil magnetik, alatnya ada. Sebetulnya alatnya ada dua, cuma yang satu itu sudah tua banget ya, sudah sejak tahun berapa ya? Saya pakai pertama tahun 2013 sampai sekarang ya sudah 12 tahun ya. Ya bukan tua banget sih, masih bisa dipakai. Cuma terakhir itu informasinya LCD-nya itu nggak jelas. LCD itu tampilan layarnya nggak jelas. Jadi kalau mau lihat ya harus cek betul, harus apa namanya, matanya harus jangan sampai kalah baca itu ya. Tapi yang satu masih baru, yang satu baru setahun.
Hanya saja kalau saya lihat secara kualitas bagusan yang lama. Karena yang lama itu harganya di 400 juta pada 12 tahun yang lalu. Sementara yang baru itu yang justru yang sekarang ini harganya hanya 125 juta. Kurang lebih ya. Dan saya cek sendiri ternyata yang baru ini memang hasil pengukurannya kurang bagus menurut saya. Makanya untuk untuk mengurangi atau untuk menutup kekurangannya itu mahasiswa saya perintahkan untuk melakukan pengulangan ya. Pengulangan pengukuran berkali-kali. Kalau biasanya sekali hanya 3 kali gitu pengukuran, maka enggak. Bisa sampai 7 sampai 10 kali pengukuran. Nah, itu alhamdulillah dengan cara seperti itu tuh kita bisa mensiasati mendapatkan data yang lebih berkualitas. Kemudian untuk gravitasi, saya kira mungkin kalau mau mengukur langsung ya bisa join dengan BMKG. Di sana mungkin ada alat, atau mungkin dosen yang akan punya proyek bisa sewa gitu ya. Tapi kalau enggak, mungkin bisa menggunakan data gravitasi satelit. Kemudian kalau untuk alat-alat yang lain yang sifatnya sederhana, Pak Hartono juga sedang mengembangkan alat sendiri kayaknya. Mungkin beliau punya alat apa namanya? Saya kurang paham ini. Beliau sedang menguji alat ya. Alat itu sepertinya adalah jenis geolistrik yang multi channel. Mungkin akan beliau launching in suatu saat gitu ya. Nah, itu harapan saya nanti bisa menjadi geolistrik yang multi channel sehingga nanti untuk apa survei geolistrik yang sifatnya 2 dimensi itu bisa digunakan oleh mahasiswa. Mungkin itu saja Mbak moderator yang bisa saya sampaikan karena memang sumber daya alatnya seperti itu. Gitu ya Mbak. Baik, Bapak. Jadi untuk Naila, untuk alat-alatnya itu tergantung topik tugas akhirnya. Oke, apakah ada pertanyaan lagi, teman-teman? Aku izin bertanya. Oke, dipersilahkan. Selamat pagi Bapak, saya Laila Kodriani dari Fisika Angkatan 2024. Izin bertanya nih Pak, Eh, untuk saran bagi mahasiswa yang ingin fokus di bidang geofisika itu untuk mempersiapkan karir baik di dunia industri maupun akademik, eh, ada saran nggak ya Pak? Ya Mbak, saya berikan beberapa saran ya. Yang pertama ya ini perlu saya sampaikan ketika mengambil mata kuliah yang konsisten gitu ya. Banyak beberapa mahasiswa yang ketika kuliah ya mengambil geofisika. Kemudian entah saya kurang paham ya, entah karena nggak dapat pembimbing atau bagaimana itu terus pindah ya ke material. Ini menurut saya adalah salah satu bentuk yang ya ini boleh-boleh saja sih, tapi kurang konsisten. Ya. Jadi nanti ketika ingin meniti karir di geofisika ya udah mata kuliah pilihannya adalah ambil yang geofisik. Ini dalam arti bukan saya memprovokasi Anda harus masuk geofisika, bukan. Tapi kalau ingin konsisten ya sejak awal mengambil KMK Geofisika sesuai dengan mata kuliah itu diambil. Kemudian yang kedua, Anda nanti kerja praktek PKL juga konsisten di geofisik. Cari institusi-institusi lembaga geofisik karena selain Anda nanti mendapatkan tambahan ilmu dari kerja praktek, maka Anda juga mendapatkan relasi hubungan. Ya, banyak mungkin beberapa teman di sana dari perguruan tinggi lain atau mungkin juga dengan pembimbing lapangan. Ternyata banyak juga ya dengan ini Anda mendapatkan banyak informasi tentang jaringan geofisika. Mungkin seperti itu juga. Yang ketiga, Anda bisa aktif di organisasi kemahasiswaan antar perguruan tinggi seperti HMGI ya. Himpunan Mahasiswa Geofisika Indonesia itu juga sangat membantu. Kalau di tingkat dosen atau peneliti namanya HAGI, Himpunan Ahli Geofisika. Saya juga ikut ya. Seperti itu sangat membantu dan yang ketiga nanti ketika Anda melakukan skripsi juga konsisten untuk diselesaikan. Tidak berlama-lama, jangan sampai Anda itu skripsi terus ditinggal kemana gitu ya. Seperti beberapa mahasiswa yang sedang saya bimbing ini juga ada yang problem seperti itu. Sudah kami ACC untuk sembahas tapi sampai sekarang juga tidak segera daftar-daftar ya. Padahal itu sudah berbulan-bulan yang lalu. Nah ini hal-hal seperti itu kita hindari ya. Insya Allah kalau Anda konsisten sejak awal, kemudian apa namanya hubungannya cukup luas ya baik melalui organisasi atau melalui KP atau MBKM kalau masih ada, maka itu insya Allah akan menunjang Anda untuk meniti karir di geofisika itu cukup baik ya, cukup lancar gitu ya Mbak. Mbak, Mbak siapa namanya nih? Mbak Laila ya, seperti itu. Itu Mbak dari saya.
Oke, baik Bapak. Jadi untuk Laila, sarannya itu konsisten dalam pengambilan matkul dan kerja praktik geofisika, serta aktif organisasi. Dan jangan lupa skripsinya konsisten untuk diselesaikan hingga akhir. Oke Bapak, ini ada pertanyaan dari kolom chat. Mohon izin Bapak sebelumnya, perkenalkan saya Riha, izin bertanya, Bapak untuk software yang biasa digunakan untuk mengolah data geofisika, kira-kira software apa saja nih Pak? Terima kasih Bapak. Oke ya, untuk software banyak Mbak. Sekali lagi ya, menyesuaikan topiknya. Kalau geolistrik itu dulu saya biasa menggunakan software Resys ya, Resys 88. Tapi itu sudah lama saya tinggalkan. Kemudian ada IP2Win, kemudian ada Progress ya. Kemudian dan banyak sekali ya. Kalau untuk Gravity ada Graph2DC, ada Oasis juga bisa. Ada juga Graphlog, itu bisa juga. Ada juga eh aduh lupa namanya, saya terakhir lupa ya. Namanya eh, GM Zong 3D GM apa gitu ya. Untuk magnetik hampir sama dengan Gravity ya. Ada Mac2DC, Macbook dan sebagainya, ada geomodel dan sebagainya. Seismic juga ada banyak. Nah, semua software itu saya punya, Mbak. Insya Allah nanti kalau bingung ya tanya ke saya. Karena saya itu dulu sejak bertahun-tahun itu kalau ada mahasiswa kerja praktek, itu selalu saya tanyakan, kamu di sana dikasih software apa? Yang free ada nggak? Open source ya, free. Nah itu saya minta, saya kumpulkan. Ya, saya kumpulkan. Begitu, ada saya mengumpulkan software itu banyak sekali. Hampir semua software pengolahan data geofisika, bahkan termasuk seismik itu saya punya. Ya, sehingga untuk software sih jangan khawatir, Pak. Ya, insya Allah kalau Anda hanya sekedar geolistrik, magnetik, graviti, atau data-data yang ringan-ringan, insya Allah aman. Tidak masalah. Saya ada semua. Insya Allah. Gitu ya, Mbak. Mbak siapa tadi yang nanya? Mbak Rika. Oh, Mbak Rika ya. Insya Allah aman, Mbak Rika ya. Jadi jangan khawatir. Gitu aja. Eh, jadi Bapak terima kasih banyak dari Kak Rika. Oke, apakah ada pertanyaan lagi? Oke, untuk Kak Galuh dipersilahkan. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Sebelumnya izin mengenalkan diri Bapak. Saya Galuh Jagatmayang dari Fisika Angkatan 2023. Izin bertanya Bapak, untuk mahasiswa fisika yang saat ini semester 5 atau semester 4 semester yang sudah menempuh kuliah, tapi pada saat semester 3 dan 4 itu mengambil peminatan lain. Nah, kira-kira bisa nggak ya Pak untuk pindah ke peminatan geofisika? Lalu kira-kira untuk mata kuliah yang dapat diambilnya apa saja nih Pak? Terima kasih. Ya, oke ya. Bagi yang mengambil peminatan fisika lain itu nggak masalah sebetulnya. Karena memang sistem SKS kita itu kadang-kadang kalau kita full ngambil geofisika itu agak susah ya. Kadang-kadang mau diambil geofisika tapi nggak bisa full 24 SKS misalnya. Seperti itu kan. Kadang-kadang terkendalanya kayak gitu. Maka kalau seperti ini saya menyarankan sebaiknya boleh ya mengambil peminatan mata kuliah lain yang mendukung. Yang mendukung ya. Contoh geofisika itu banyak didukung oleh instrumentasi. Anda boleh aja ngambil instrumentasi. Boleh, tidak ada apa-apa. Ya. Yang agak jauh itu medik ya. Kalau medik mah agak jauh. Kalau komputasi dan instrumentasi dekat, ya dekat dengan geofisik. Kalau medik agak jauh, saya juga agak paham ya. Material masih mending, ya material masih mending karena ada beberapa
nanti kalau ketika kita survei ya, misalnya survei geofisika kelautan atau geofisika berkaitan dengan endapan batuan, itu nanti batuannya bisa diuji dengan metode fisika material, misalnya menggunakan SRD atau SRF dan lain-lain. Tidak apa-apa sebetulnya, ya saling mendukung. Ya yang jauh cuma fisika medik, saya nggak tahu memang ini cukup jauh, nggak bisa kayaknya. Nah, tapi bagi yang sudah terlanjur dan ingin ke geofisika, menurut saya nggak apa-apa untuk semester-semester awal ya. Tapi kalau sudah semester akhir, mendingan menurut saya jangan. Kalau sudah semester akhir, kalau dia sudah atau sudah di semester pertengahan ya, tengah jalan, sebaiknya ya diikuti aja. Dia awalnya ngambilnya apa? Medik, udah medik aja. Jangan pindah-pindah gitu ya. Itu namanya konsisten. Tapi kalau masih awal, ya masih awal baru satu mata kuliah yang diambil, nah, saya kira ada masalah. Anda bisa ambil peminatan di geofisika dan memang tidak perlu diambil semuanya ya. Kira-kira nanti terakhir topiknya apa? Skripsi kamu itu sudah dirancang dulu. Oh, saya mau ngambil pengolahan data gravitasi atau mau survei magnetik ya sudah. Ngambil pengantar geofisika diambil, geologi dasar diambil ya. Mungkin kalau seismologi nggak ngambil nggak apa-apa gitu ya, karena memang targetmu ke situ kan gitu ya, atau eksplorasi nggak diambil nggak apa-apa gitu. Karena memang targetnya ke magnetik atau gravitasi saja. Tapi kalau memang targetnya ingin pengolahan data seismologi di kegempaan BMKG ya Anda bisa ngambil yang itu. Mungkin gravitasinya nggak usah diambil. Itu Mbak. Tetapi kalau memang sejak awal Anda sudah konsen di geofisika ya, syukur-syukur bisa diambil semuanya. Kalau enggak ya enggak apa-apa ya. Mungkin ada beberapa yang sebagian kecil yang tidak diambil. Gitu Mbak ya. Jadi saran saya kalau masih angkatan 23 enggak ada masalah. Tapi kalau sudah semester lama-lama ya jangan ya. Tetap konsisten di KMK yang diambil. Seperti itu Mbak. Mbak Sopo tadi namanya ya. Galuh ya. Lalu Bapak Galuh. Iya. Terima kasih Oke, oke, Bapak oke. atas jawabannya. Kayak ini ada pertanyaan lagi Bapak di kolom chat dari Rafsa. Izin bertanya Bapak, apakah di Fisika Unsud ada komunitas khusus untuk mahasiswa geofisika? Terima kasih Bapak. Iya loh. Ada Mas. Lah yang kemarin dilantik itu kan komunitas geofisika ya Mbak ya. Ketuanya siapa ya? Saya lupa Betul namanya. Bapak. Siapa Kak Mbak ketuanya? Sabrina. Ah Kak iya, Sabrina. Sabrina ya. Sabrina ketuanya. Nanti Mas Rafsa bisa join, bisa tanya-tanya ke Mbak Sabrina ya. Untuk caranya join bagaimana ya gitu ya. Ya Alhamdulillah saya juga dipercaya sebagai pembina komunitas tersebut. Ya nanti bisa ke Sabrina Mas Rafsa ya. Seperti itu. Ada, insya Allah ada. Itu Mbak, jawaban dari saya Mbak. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari Aldo. Mohon maaf izin bertanya Bapak, apa kelebihan dan kelemahan masing-masing metode geofisika pasif dan aktif? Terima kasih Bapak. Oke, kalau metode pasif seperti gravitasi magnetik ya. Jadi harus tahu dulu ya apa itu metode aktif dan pasif. Kalau pasif kita tidak melakukan treatment apapun terhadap bumi ya. Jadi gejala di bumi langsung kita ukur apapun seperti metode magnetik dan gravitasi itu metode pasif. Tapi kalau metode aktif kita melakukan treatment ke bumi seperti geolistrik. Kita kan menginjeksikan arus. Tentu saja metode aktif dengan menginjeksikan arus itu lebih lebih valid daripada metode pasif. Makanya biasanya untuk survei pendahuluan di suatu area yang menjadi area tambang itu bisa dilakukan dengan metode pasif dulu. Ya, kelebihan metode pasif memang mudah Mas ya, mudah sekali untuk akuisisi datanya mudah. Kita bisa lakukan pemetaan ya, bahkan dengan satelit gravitasi satelit bisa dilakukan pemetaan untuk wilayah yang sangat luas. Nah, outputnya adalah kita mendapatkan peta gravitasi misalnya. Tapi kita dapat peta gravitasi itu kita tidak bisa menjustifikasi bahwa di sini pasti ada sumber yang kita harapkan atau ada mineral atau ada apa anomali yang kita harapkan. Jadi peta yang dihasilkan dari metode pasif itu hanya sekedar sebagai petunjuk awal saja. Sebagai petunjuk awal tok ya, tidak sampai ke hasil yang kita harapkan. Nah, bagaimana cara untuk menjustifikasi agar diperoleh hasil? Maka dilakukan metode aktif, salah satunya geolistrik. Ya, contohnya misalnya
saya memetakan pakai metode magnetik lah ya, metode magnetik yang sudah pernah saya lakukan di pesisir selatan, ya di daerah Binangun, ya, Cilacap. Saya dapat peta anomali magnetik, tapi di peta anomali saya mendapatkan peta yang unik, ya, ada anomali yang sangat unik. Nah, itu nanti untuk menjustifikasi kedalamannya berapa, anunya berapa itu kemudian saya survei dengan geolistrik. Saya waktu itu menggunakan metode dua dimensi untuk menginvestigasi di dalamnya ada apa. Oh, ternyata ketika saya survei, ternyata di dalamnya ada endapan pasir besi banyak sekali. Seperti itu. Nah, itu dari mana? Itu dari survei geolistrik. Geolistriknya pas aktif namanya dengan menggunakan metode Wenner waktu itu yang saya terapkan. Seperti itu ya. Jadi untuk yang pasif itu mohon maaf hanya sebagai survei pendahuluan, tapi kalau untuk yang aktif itu untuk survei survei kelanjutannya. Kira-kira seperti itu. Seismik juga aktif ya karena harus memberikan getaran ke dalam bumi dan sebagainya. Saya kira Anda bisa cek sendiri mana aktif dan mana yang pasif. Kira-kira seperti itu tuh Mbak jawaban saya Mbak. Oke, baik Bapak. Jadi untuk Aldo, untuk pasif itu tidak melakukan treatment, sedangkan aktif itu melakukan treatment pada bumi. Ini ada pertanyaan dari Alfandi. Mohon maaf Bapak, izin bertanya. Apa perbedaan dari jurusan geofisika dan geografi secara pendekatannya yang IPA? Terima kasih. Ya beda sekali Mas. Ya. Geografi itu eh, ranahnya itu beda ya, bidang kajiannya juga beda. Kalau geofisika jelas apa namanya aplikasi fisika berkaitan dengan bumi ya, baik itu untuk mitigasi maupun untuk eksplorasi. Ya, sifatnya pemetaan ya, pemetaan juga hasilnya. Nek geografi itu lebih bidang bidang yang digarap berbeda. Kalau geografi kan ada dua ya, geografi sosial dan geografi fisik. Kalau geografi sosial itu nanti pemetaan juga, tapi yang pemetaan beda, pemetaan tingkat ekonomi masyarakat gitu ya, atau tingkat pemetaan kepadatan penduduk, pemetaan wilayah ya. Wilayah itu termasuk peta-peta batas administrasi itu peta geografi itu. Tapi ada juga geografi fisik ya. Geografi fisik lebih menjurus ke astronomi biasanya ya, seperti misalnya peredaran apa namanya itu? Bukan peredaran ya, berkaitan dengan ini matahari gitu ya, matahari bumi itu berkaitan dengan bumi tapi buminya secara fisik, berkaitan dengan laut ya, berkaitan dengan bentang alam ya, berkaitan dengan peredaran matahari juga, berkaitan dengan bulan dan sebagainya. Cuma mereka tidak masuk ke parameter-parameter fisik secara khusus seperti di geofisika. Mereka sih masih pakai parameter fisik, contoh bila mereka menggunakan remote sensing ya atau penginderaan jauh. Mereka masih menggunakan sih, tapi sifatnya hanya dangkal. Ya, hanya dangkal. Misalnya saja untuk penginderaan jauh kan mereka menggunakan infrared. Nah, infrared itu punya kepekaan terhadap objek-objek tertentu ya di permukaan bumi. Nanti kan jadi peta kan gitu ya. Itu mereka juga menggunakan besaran fisik tapi sifatnya dasar. Tidak sampai ke detail ya seperti di geofisika. Jadi kalau geografi menurut saya ya pemetaannya itu adalah bisa sosial atau bisa fisik tapi hanya di permukaan bumi saja. Tapi kalau geofisika, niat pemetaannya adalah pemetaan di permukaan bumi, tapi targetnya di dalam bumi. Bedanya itu. Jadi geofisika pemetaan di permukaan bumi, tapi target di dalam bumi. Kalau untuk geografi memang targetnya di permukaan bumi, nggak ada target di dalam bumi, nggak ada. Dia hanya pemetaan dan pemetaannya itu sosial bisa, fisik juga bisa. Itu yang menurut menurut yang saya pahami beda antara geografi dengan geofisika. Gitu Mbak Mas ya. Oke, untuk Alfandi, apakah ada feedback? Oke, baik Pak, terima kasih. Apakah ada pertanyaan lagi, teman-teman?
Baik, untuk mungkin satu pertanyaan lagi ya untuk mengakhiri teman-teman. Oke, untuk pertanyaan terakhir di sesi bincang fisika geofisika ini dari Nuha. Izin bertanya, Bapak, perkenalkan saya Nuha, izin bertanya. Kira-kira peluang kerja jika menjadi sarjana fisika yang diambil peminatan geofisika apa saja, Pak? Terima kasih, Bapak. Oke, terima kasih. Tadi sudah sedikit saya singgung di PPT. Sebetulnya untuk peluang kerja itu banyak ya, cuma yang jadi masalah adalah persaingan kerja. Dan peluangnya banyak. Tadi sudah saya sampaikan ada di institusi pemerintah ya, seperti Dinas SDM ya, Kementerian SDM itu kan juga ada. Kemudian untuk dosen ya, itu saya kira juga terbuka luas, peneliti ya sama juga, nanti bisa terbuka luas. Kemudian juga di instansi ya, institusi seperti BMKG ya, kemudian di BRIN ya, kemudian di perusahaan-perusahaan minyak Mbak, itu banyak juga. Monggo silakan nanti ada bisa apply beberapa lamaran apabila ada sudah lulus tapi ya sebagai perusahaan minyak. Ya ini pengalaman saja pernah saya sampaikan. Saya pernah punya pengalaman sedikit ya tentang ini. Eh dulu itu apa masih ya masih saudara gitu ya. Itu sempat apply apa lamaran di ini di perusahaan Total ya. Total itu perusahaan minyak milik Perancis yang pernah yang beroperasinya di dunia. Salah satunya dulu di Kalimantan. Nah itu dia apply di sana dan di sana memang banyak sekali orang-orang geofisika dan geologi. Termasuk juga jurusan lain yang sebetulnya nggak terlalu berkait dengan geofisika dan geologi gitu ya. Alhamdulillah keterima dan apa namanya dan sistemnya ketat ya, sistem gugur ya. Jadi selama setahun dievaluasi dan setiap bulan pasti ada yang gugur itu, ada yang gugur. Tapi alhamdulillah yang bersangkutan lolos sampai terakhir ya, sampai tahun terakhir dan kemudian sampai akhirnya perusahaan itu bubar ya, bubar kemudian diakuisisi oleh Pertamina sehingga dia pindah ke Pertamina. Tapi karena merasa di Pertamina itu gajinya kecil ya, padahal Pertamina itu besar menurut saya, tapi bagi dia kecil gitu ya. Dia keluar ya, kemudian terus pindah ke Total di Nigeria. Ya. Kira-kira berapa sih gajinya gitu ya? Saat sempat tanya-tanya itu. Ternyata gajinya itu kalau di kurs Indonesia itu sebulan bisa sampai 400 juta katanya. Itu yang luar biasa itu ya. Jauh banget dengan gaji PNS gitu ya. 400 juta per bulan. Itu kalau tapi ya memang resikonya tinggi ya, harus wirawiri ya dan sebagainya nih. Ini contoh saja ya. Jadi menurut pendapat saya mending memang silakan ya cari informasi sebanyak-banyaknya. Apa yang saya sampaikan mungkin hanya sekelumit saja, kecil ya tidak banyak. Ya, ada beberapa mahasiswa bimbingan saya yang dulu hidupnya menderita. Terus terang saja dia kuliah sambil menikah. Sudah menikah, sudah punya anak ya, bimbingan pertama saya itu. Tapi alhamdulillah dia diterima di salah satu perusahaan tadi sempat saya singgung, perusahaan rekanan dari Pertamina di dalam servis apa servis atau pengelolaan ini ya pipa-pipa instalasi itu pipa-pipa gas itu. Itu pada saat saya ya sebagai PNS gaji cuma 2 juta itu dia katanya sudah 10 juta, sudah di angka 10 juta. Itu hidupnya menderita dulu waktu kuliah. Bahkan motornya sempat disita sama polisi gara-gara ketilang dan nggak kuat nebus gitu ya, nggak tahu. Nah, hasilnya seperti apa? Itu saya tahu sendiri. Hidupnya betul-betul menderita, tapi Allah memberikan kemudahan ya dan memberikan apa namanya qadarullah ya, memberikan nasib yang baik ya. Memang seperti itu ya, itu keadilan Allah. Sehingga sekarang dia hidupnya makmur. Tapi dulunya hidupnya menderita ya. Makanya
anak-anak yang prihatin ya selama kuliah ini ternyata kalau saya amati hidup akhirnya itu banyak yang bahagia loh menurut saya ini dari yang saya amati seperti itu ya bukannya saya nyuruh Anda prihatin ya tapi maksudnya dari pengamatan saya seperti itu ya ternyata anak-anak yang prihatin walaupun dia background orang kaya banyak yang background orang kaya itu dia prihatin puasa Senin Kamis terus itu ya kemudian juga tidak foya-foya tapi alhamdulillah ya ternyata anak-anak seperti itu ternyata nanti apa hasil akhirnya itu luar biasa yang saya amati seperti itu Mbak jawaban dari saya Mbak. Oke, baik Bapak. Oke, Kanuha. Ini terima kasih. Baik, tak terasa ternyata waktu untuk sesi tanya jawab kali ini sudah habis. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak CH MSI atas pertanyaan yang telah diberikan. Dan juga terima kasih kepada teman-teman yang sudah berkenan untuk bertanya. Selanjutnya, izinkanlah saya untuk membacakan sedikit kesimpulan yang dapat saya ambil dari materi yang tadi sudah dipaparkan. Bincang fisika hari ini telah memperkenalkan kita pada kelompok minat keilmuan geofisika di jurusan Fisika Unjud yang berfokus pada studi tentang aspek fisik dan dinamik bumi menggunakan prinsip-prinsip fisika. Bidang ini memiliki peran penting dalam eksplorasi sumber daya alam bawah permukaan seperti air tanah, mineral, minyak, dan gas bumi, serta dalam upaya mitigasi bencana dan pemetaan geologi. Berbagai metode survei seperti geolistrik, gravitasi, magnetik, dan seismik digunakan dalam proses tersebut. Mahasiswa didorong untuk aktif dalam penelitian terapan, praktek kerja lapangan, dan tugas akhir yang berbasis data langsung dari lapangan. Dengan bekal itu, lulusan geofisika memiliki peluang karir yang luas di lembaga riset, instansi pemerintah, BUMN, maupun industri energi dan pertambangan. Semoga bincang ini menjadi awal semangat baru untuk mengenal lebih jauh dunia geofisika. Demikianlah kesimpulan yang dapat saya ambil. Selanjutnya akan sedikit kenang-kenangan untuk Bapak CHSSI MSI berupa sertifikat yang semoga nantinya bisa bermanfaat. Kepada panitia, boleh minta tolong share screen. Oke, baik. Ada sesi foto dokumentasi dulu, Bapak. Saya hitung. 1, 2, 3. Sekali lagi Bapak, 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak CHSSI MSI dan teman-teman. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak CHSSI MSI atas materi dan jawaban-jawaban luar biasa yang diberikan. Terima kasih juga untuk seluruh panitia Bincang Fisika yang telah bertanya. Saya selaku moderator mohon maaf sebesar-besarnya apabila terdapat tutur kata dan perilaku yang kurang berkenan selama memandu berjalannya acara. Terima kasih juga atas antusias dan semangatnya ya teman-teman. Sampai jumpa di kesempatan baik lainnya. Sekian dari saya, kembali ke Saudari Laila selaku pemandu acara. Terima kasih kami ucapkan kepada pembicara kita, Bapak CH SSI MSI pada hari ini, dan juga moderator kita sehingga acara ini dapat berjalan dengan lancar. Semoga ilmu yang kita dapat bisa bermanfaat untuk waktu yang akan datang. Selanjutnya adalah penyerahan e-sertifikat kepada Saudari Regina Triwayan sebagai moderator yang telah memandu bincang fisika pada KMK Geofisika. Kepada panitia yang bertugas, kami persilahkan untuk share screen. Oke Regina, kita dokumentasi dulu ya. Aku hitung 1, 2, 3. Oke, sekali lagi 1, 2, 3. Baik, terima kasih banyak ya Regina. Dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Para peserta dimohon untuk on kamera. Kami tunggu selama 3 menit.
Baik, kepada panitia yang bertugas, silahkan untuk mengambil sesi foto bersama. Akan saya hitung, 1, 2, 3. Baik, sekali lagi, 1, 2, 3. Ya, baik, terima kasih banyak teman-teman. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung sesi pertama dari rangkaian acara Bincang Fisika KMK Geofisika hari ini. Terima kasih banyak atas partisipasi teman-teman semua yang telah menyimak dengan antusias. Namun, acara kita belum selesai sampai di sini. Masih ada sesi lanjutan yang akan dimulai pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat nanti. Jadi, silahkan gunakan waktu istirahat ini sebaik-baik mungkin dan jangan lupa untuk kembali tepat waktu agar tidak ketinggalan informasi penting berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.